Sejauh ini bagaimana Pak dengan pilkada serentak yang akan digelar nanti 9 Desember 2020 nanti Pak? Iya, KPU DIY dalam penyelenggaraan pemilihan ini kan tugasnya sebagai koordinator ya, mengkoordinasi kegiatan eh, di 3 kabupaten khususnya ini. Dan tentu kita berharap dan mencoba melakukan upaya-upaya untuk turut serta agar apa satu partisipasi meningkat ya. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya, namun partisipasi yang lebih substantif, yang lebih dalam lagi, yaitu terlibat secara langsung dalam setiap penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan ini. Ya mulai dari proses ini pemutakhiran daftar pemilih, kandidasi dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita sebagai koordinator juga berupaya agar penyelenggaraan pemilihan di 3 kabupaten di DIY ini nanti bisa menghasilkan pemilihan yang lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi ya. Dari sisi tadi kalau tingkat partisipasi, kemudian yang kedua memang perlu penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas itu. Tidak ada upaya-upaya dari penyelenggara pemilihan untuk berlaku atau main mata dengan peserta pemilu. Itu yang menjadi concern kami ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa penyelenggara di 3 kabupaten di DIY ini mulai dari KPU kabupaten sampai ke tingkat paling bawah itu menjadi penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang kuat itu ya, pribadi yang kuat terkait dengan uh, apa uh, sebagai penyelenggara pemilu gitu ya. Itu kira-kira seperti itu Mbak Noris ya. Oke, terima kasih Pak Wawan. Kita mau menyapa Tribuners lagi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Terima kasih sekali untuk Tribuners ini yang sudah bergabung dalam acara live streaming kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Sih Budi Daryanto. Pertanyaannya adalah, ketika tanggal 13 sudah selesai dicoklit, calon pemilih yang melakukan proses pindah KK KTP selesai setelah tanggal itu dimasukkan di coklit, disusulkan atau nunggu setelah DPS terbit ya Pak? Kalau sudah selesai coklit, maka proses updating pemilihan berhenti. Ya. Nanti segala sesuatu terkait dengan kondisi pemilih itu disampaikan pada saat DPS diumumkan. Ya. Kalau kemudian kita buka ruang antara setelah tanggal 13 sampai DPS, nanti kan proses coklit itu menjadi berantakan dalam tanda kutip ya. Karena kan sudah difaktualkan tiba-tiba, karena kan perpindahan pemilih, dinamika penduduk itu kan cepat, khususnya di wilayah DIY ini. Sehingga ada tahapan sendiri nanti. Jadi kalau misalnya sudah tutup tanggal 13 sudah selesai, sudah kemudian domainnya penyusunan, nanti setelah disusun ada di DPS diumumkan, ternyata ada perpindahan-perpindahan, ada perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya disampaikan pada saat pengumuman DPS ini. Pengumuman DPS nanti kan ada perbaikan DPS. Iya. Nah, disitulah mekanisme perbaikan yang dilakukan oleh KPU. Namun mekanisme ruang yang dibuka untuk pemilih adalah pada saat pengumuman DPS nanti. Yang itu nanti diumumkan masih di bulan September ya. September nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Surono ini. Pak, gambaran untuk pencoblosan nanti bagaimana ya? Apakah pemilih harus memakai masker, face shield, atau dan lainnya? Nah ini pertanyaan yang bagus juga nih Pak. Gambaran nanti pada saat pencoblosan hari H nanti ini akan seperti apa nanti Pak? Protokol-protokol yang harus ditaati oleh masyarakat ini Pak? Iya. Wah ini sudah bayangannya, gambarannya sudah sampai ke pemungutan suara ya. Tapi secara umum KPU sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi setiap tahapan itu sudah diatur. Misalnya pemutakhiran daftar pemilih, protokol kesehatannya seperti apa, bagi penyelenggara, bagi pemilih seperti apa.
termasuk nanti pada saat pemungutan suara itu sudah pada saat kampanye juga sudah diatur kegiatan-kegiatan kampanye yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, termasuk nanti di pemungutan suara itu juga sudah diatur protokol COVID-nya seperti apa. Nah, petugas kita tentu akan dilengkapi dengan APD, kemudian kalau wajib pakai masker, saya kira semua wajib pakai. Termasuk juga nanti mungkin pemungutannya, antriannya ini juga diatur agar tidak terjadi penumpukan begitu ya Pak ya? Saya kira demikian nanti. KPU kok berkomitmen untuk mengatur agar pemilih yang di TPS saja kan jumlahnya sekarang hanya 500. Dari 800 kemudian dikurangi menjadi 500. Ini kan upaya agar tidak ada penumpukan yang banyak ketika di hari H. Kemudian juga diatur mekanismenya. Untuk lebih detail karena saat ini memang belum diterbitkan PKPU tentang pemungutan suara, namun secara umum sudah ada PKPU atau peraturan KPU tentang itu tadi tahapan di masa pandemi tadi, PKPU nomor 6 tahun 2020 tadi. Oke, terima kasih Pak Wawan. Nah mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Wawan mungkin boleh dikasih pesan-pesan untuk Tribuners ini Pak. Iya, Tribuners, kita berharap ada partisipasi dari teman-teman Tribuners semuanya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di 2020 ini. Ya, karena saat ini adalah tahapan coklit pemutakhiran daftar pemilih. Silakan secara aktif membuka web tadi lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan tolong disampaikan kepada teman-temannya terkait dengan hak pilih ini, karena saat ini kita sedang berupaya untuk menjaga merawat hak konstitusional Tribuners semuanya. Kami berharap partisipasinya untuk mengecek namanya di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Oke, itu tadi ya, Tribuners juga harus aktif untuk mengecek apakah sudah terdaftar dalam data pemilih. Tadi bisa dicek di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Dan itu tadi Tribuners perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali untuk Tribuners yang telah menyaksikan program live streaming. Saksikan terus program live streaming Tribun Jogja karena setiap harinya tentu menghadirkan tema-tema yang berbeda. Noris beserta dengan narasumber yang hadir pada sore hari ini, Pak Wawan, mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam sehat selalu Tribuners.